2. Kelas 12, Demokrasi Liberal, hingga masa demokrasi terpimpin, 1950 hingga 1966. Gambaran tema. Pada bab ini, kalian mempelajari sejarah Indonesia pada masa demokrasi liberal hingga masa demokrasi terpimpin tahun 1950 hingga 1966. Mosi Integral Natsir adalah titik awal dari perubahan bentuk Republik Indonesia Serikat, RIS, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pembahasan akan dimulai dari keberadaan Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. Pengaruh ideologi yang berkembang dalam ranah global memunculkan polarisasi kekuasaan dan identitas politik baru di NKRI. Hal ini membuat ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah yang mengancam kesatuan. Dinamika ini menimbulkan berbagai gejolak sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat, hingga efek domino dari peristiwa 30 September 1965. Berbagai materi tersebut dapat diajarkan secara kronologis, tematis, atau kombinasi keduanya. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin dari berbagai perspektif, merefleksikannya untuk kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lainnya. Materi pembelajaran. 1. Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. 2. Polarisasi kekuasaan dan politik identitas. 3. Ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah. 4. Perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi. 5. Kemelut pergantian kekuasaan. Pertanyaan kunci. 1. Seperti apa posisi Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin? 2. Seperti apa bentuk polarisasi kekuasaan dan politik identitas pada masa 1950 hingga 1960-an di Indonesia? 3. Apa akibat dari ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin? 4. Bagaimana perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi sepanjang periode demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin? 5. Seperti apa kemelut pergantian kekuasaan negara setelah 1965? Kata kunci pada pembahasan bab ini yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, perang dingin, polarisasi kekuatan dan politik identitas, dana pampasan perang, gerakan 30 September 1965. Perhatikan peta materi berikut ini dengan seksama. Apakah kalian pernah memperhatikan lembaran uang yang kalian punya? Di lembar tersebut tertulis Bank Indonesia. Tahukah kalian Bank Indonesia dan beberapa badan usaha milik negara, BUMN, di Indonesia adalah peninggalan perusahaan-perusahaan Belanda? Bank Indonesia sebelumnya bernama De Javance Bank yang dinasionalisasi dengan membeli asetnya secara bertahap. Hal tersebut memicu pemerintah Indonesia membuat UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Akibatnya, banyak perusahaan Belanda di bidang transportasi, perbankan, perkebunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, listrik, dan gas beralih tangan menjadi milik Republik Indonesia. Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin.
Tahukah kalian bahwa Perang Dunia II membawa dampak yang besar dalam sejarah global? Meskipun tidak semua negara di dunia terlibat secara langsung dalam perang ini, efeknya sangat luar biasa dalam perubahan tatanan politik dan ekonomi global. Bahkan, dampaknya bisa kita rasakan sampai sekarang. Salah satunya adalah kemerdekaan bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia, terutama di Asia dan Afrika. Dapatkah kalian menyebutkan negara mana saja yang memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II? Mengapa banyak negara yang merdeka pada periode ini? Salah satu perkembangan penting dalam politik internasional pada dekade 1940-an adalah adanya Piagam Atlantik, Atlantic Charter, dan Piagam PBB yang menyebutkan tentang hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib dan memerintah dirinya sendiri. Kedua dokumen bersejarah ini kemudian menjadi sebagai salah satu rujukan berbagai bangsa yang masih dijajah untuk menuntut kemerdekaannya. Meskipun demikian, kalian perlu memahami bahwa perjuangan berbagai bangsa yang terjajah untuk menuntut kemerdekaannya sudah terjadi jauh sebelum kedua perjanjian internasional itu ditandatangani. Piagam Atlantik maupun Piagam PBB menjadi semacam katalis yang mempercepat gelombang kemerdekaan negara-negara terjajah. Perkembangan penting lainnya setelah berakhirnya Perang Dunia II adalah munculnya dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda dan saling berebut pengaruh. Amerika Serikat dengan ideologi liberalisme, sementara Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Walaupun terjadi ketegangan dan persaingan teknologi militer, perang fisik antara kedua negara ini tidak sampai terjadi secara langsung. Kedua negara ini berusaha meluaskan pengaruhnya ke negara-negara di Eropa maupun berbagai benua lainnya. Salah satu caranya adalah melalui pemberian bantuan ekonomi dan militer sehingga negara penerima bantuan mau berpihak. Sebagai contoh, Amerika Serikat memberikan bantuan pemulihan ekonomi yang diberi nama Marshall Plan kepada 17 negara di Eropa Barat dan Selatan sejak April 1948 hingga Desember 1951. Amerika Serikat takut jika negara-negara itu tidak diberikan bantuan ekonomi pasca Perang Dunia II, akan ada banyak pengangguran dan kemiskinan yang dapat menjadi lahan subur bagi perkembangan komunisme. Sebagai tandingan dari Marshall Plan, pada saat yang hampir bersamaan Uni Soviet meluncurkan Molotov Plan yang juga memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara di kawasan Eropa Timur. Tahukah kalian bahwa Perang Dingin juga berpengaruh terhadap sejarah Indonesia? Salah satu pengaruh paling awal yang dirasakan oleh Indonesia adalah perubahan sikap Amerika Serikat terhadap perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sejak pemerintah Indonesia menunjukkan keberhasilannya memberantas pemberontakan kelompok komunis pada tahun 1948, Amerika Serikat ikut memberikan dukungan kepada Republik Indonesia. Misalnya dengan mengancam menghentikan Marshall Plan kepada Belanda jika negara itu tidak mau berunding dan mencari penyelesaian konflik secara damai dengan Indonesia. Perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin tajam, sehingga saat itu ada dua kekuatan politik besar di dunia yang tergabung dalam Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Apakah semua negara di dunia pasti memihak salah satu di antara kedua blok tersebut? Perhatikanlah peta politik dunia pada tahun 1953 berikut ini. Kalian dapat melihat bahwa ternyata tidak semua negara pada saat itu memihak pada salah satu blok, misalnya saja Indonesia, India, dan Mesir. Dalam peta ini kalian juga dapat melihat bahwa pada saat itu beberapa negara di Asia dan Afrika ternyata masih menjadi jajahan atau koloni negara-negara Barat. Situasi politik dunia inilah yang menjadi salah satu latar belakang peristiwa Konferensi Asia Afrika, KAA, di Bandung pada 1955.
Negara-negara di Asia dan Afrika menyadari tentang kesamaan nasib mereka setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selain itu, banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka dan ingin memperjuangkan kemerdekaannya. Solidaritas Asia-Afrika ini kemudian mendorong 29 negara untuk mengikuti KAA dan bersepakat untuk melakukan kerjasama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, negara-negara yang terlibat dalam KAA juga saling mendukung dalam perjuangan melawan imperialisme dan menjunjung hak asasi manusia. Mereka juga bertekad untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang saat itu sedang dalam suasana perang dingin. Semua hal ini terangkum dalam salah satu keputusan penting KAA yang dikenal sebagai Dasar Sila Bandung. Dalam konteks sejarah dunia, KAA juga melahirkan semangat Bandung yang menurut Darwis Hudori, 2018, sering dikaitkan dengan kemerdekaan, solidaritas, dan anti-kolonialisme. Semangat ini kemudian mendorong terjadinya berbagai peristiwa lainnya, misalnya Konferensi Mahasiswa Asia Afrika di Bandung pada 1956, Konferensi Penulis Asia Afrika, 1958 hingga 1979. Konferensi Wanita Asia Afrika di Kolombo pada 1958 dan sebagainya. KAA juga menginspirasi lahirnya gerakan non-blok, GNB, yang berdiri pada 1961 di Beograd, Yugoslavia. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor lahirnya GNB. Secara umum, GNB ingin tetap netral dan tidak memihak salah satu blok dalam Perang Dingin. Arsip KAA telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan ingatan dunia, Memory of the World. Proses pengajuan kepada UNESCO sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2012 oleh negara-negara sponsor KAA, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar. UNESCO kemudian menyetujuinya pada tahun 2015. Jika kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang peristiwa ini, serta pengaruhnya terhadap sejarah Indonesia dan dunia, kalian dapat berkunjung secara langsung ke Museum KAA di Bandung. Kalian dapat melihat berbagai foto, arsip, maupun berbagai artefak yang menjadi sumber sejarah KAA 1955. Saat ini Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet telah berakhir. Banyak negara di Asia dan Afrika yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Apakah tatanan politik dunia menjadi lebih baik setelah berakhirnya Perang Dingin? Apa yang dapat kalian lakukan menghidupkan kembali semangat Bandung? B. Ketersebaran kekuatan dan identitas nasional baru. Tahukah kalian kapan Indonesia melaksanakan pemilu pertama? Partai mana yang meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif pertama? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu melihat peta kekuatan dan kekuasaan politik yang ada sepanjang tahun 1950 hingga 1960-an. Pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin terdapat banyak kelompok yang memiliki massa, baik yang berbasis ideologi politik maupun agama. Kekuatan kelompok tersebut memunculkan warna yang beragam pada identitas nasional dan berbagai peristiwa sejarah di Indonesia. Beberapa di antaranya akan dibahas pada subbab berikut.
1. Gerakan Perempuan. Gerakan perempuan pada tahun 1950 hingga 1960 merupakan salah satu periode pergerakan paling progresif setelah tahun 1928. Pada periode ini, banyak organisasi perempuan yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan organisasi massa yang besar. Sebagai contoh Aisyah dari Muhammadiyah, Muslimat dari Masyumi, Muslimat Nahdlatul Ulama, NU, dari NU, Perwari, dan juga Gerakan Wanita Istri Sedar, Gerwis. Gerwis merupakan gabungan dari ratusan aktivis dan berbagai organisasi perempuan, misalnya Rukun Putri Indonesia, Persatuan Wanita Sedar, Istri Sedar, Gerakan Wanita Indonesia, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia. Pada Kongres pertama tahun 1951, Gerwis berubah nama menjadi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Pada tahun 1954 PKI memanfaatkan organisasi ini untuk menggalang suara pada pemilu 1955. Selain terkait dengan basis massa yang besar, terdapat isu krusial yang diangkat pada tahun 1950-an di antaranya adalah UU Perkawinan dan isu poligami. Kalangan organisasi maupun aktivis perempuan menilai perlunya dibentuk komisi khusus yang merancang hukum perkawinan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu dibentuk Komisi NTR, Nikah, Talak, Rujuk. Polemik pembuatan UU Perkawinan masih bergulir sampai dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dan akhirnya dapat disahkan pada tahun 1974. Viva Historia, Sejarah Hari Perjuangan Ibu. Gerakan sosial perempuan ditandai dengan terselenggaranya Kongres pada 22 hingga 25 Desember 1928. Kongres ini memperjuangkan semangat perempuan dalam berkiprah. Mengingat pentingnya peristiwa tersebut dan untuk mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh organisasi perempuan, Presiden Soekarno mencanangkan 22 Desember sebagai peringatan Hari Ibu melalui SK nomor 316 tanggal 18 Desember 1959. Sejak ditetapkannya surat keputusan itu, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu pada 22 Desember. Tujuannya agar dapat mengenang dan menghayati semangat kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Apresiasi terhadap perjuangan kaum perempuan layak dilakukan untuk menguatkan pikiran, tekad, dan semangat dalam memperbaiki serta meningkatkan hak, kewajiban, dan kedudukan perempuan. 2. Pemilihan umum pertama. Sebagai negara yang baru melewati masa kemerdekaannya, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama kali pada tahun 1955. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana awal mula dan jalannya pemilu pertama di Indonesia? Pada masa demokrasi liberal, perubahan kabinet terus-menerus terjadi. Ini tentu saja menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan umum ini bertujuan menyederhanakan partai politik dan melaksanakan prinsip demokrasi. Pada 29 September 1955, pemilu untuk DPR diadakan dengan lebih dari 39 juta pemilih di 16 daerah pemilihan, Kartasasmita, 1984. Saat itu, pemilu 1955 merupakan peristiwa terbesar kedua setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang, proportional representation. Pada pemilu 1955, terdapat 52 kandidat yang terdiri dari partai politik dan perseorangan. Namun, yang berhasil memperoleh kursi hanya 27 partai dan satu calon perseorangan yaitu R. Sudjono Prawiro Soedarso. 4 partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPR diantaranya Partai Nasional Indonesia, 57 kursi, Masyumi, 57 kursi, Nahdlatul Ulama, 45 kursi, dan Partai Komunis Indonesia, 39 kursi.
Hasil pemilu 1955 memperlihatkan sirkulasi elit kekuasaan yang berbeda dan polarisasi yang cukup tajam antara partai-partai berbasis agama dan non-agama. Ketidakstabilan politik pasca pemilu 1955 semakin meningkat hingga Kabinet Ali runtuh dan mengembalikan mandat kepada presiden. Maraknya pergolakan yang terjadi di daerah dan perdebatan dalam konstituante yang berlarut-larut membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk kembali kepada UUD 1945. Melalui dekrit itu, Presiden Soekarno juga membubarkan konstituante. Sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu demokrasi terpimpin. 3. Nasionalisme, agama, dan komunis, Nasakom. Apakah kalian pernah mendengar istilah Nasakom? Istilah ini diusulkan oleh Soekarno sebagai gambaran 3 kekuatan revolusioner yang melandasi nasionalisme Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Lahirnya Nasakom sebenarnya jauh sebelum era demokrasi terpimpin, tepatnya pada tahun 1926 saat Soekarno menulis sebuah artikel tentang persatuan 3 konsep gerakan untuk mengusir penjajah yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dalam Suluh Indonesia Muda, 1926. 3 kekuatan revolusioner sebelum kemerdekaan itu direpresentasikan oleh 3 kelompok. Pertama, kelompok nasionalis yang diwakili Indische Partij, IP. Kedua, golongan umat Islam yang diwakili dalam Sarekat Islam, SI. Ketiga, golongan komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Konsep Nasakom ini diterapkan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta dapat diterima oleh rakyat dan tokoh-tokoh politik. Hatta, sebagai wakil presiden menentang konsep demokrasi terpimpin dan Nasakom, sehingga 2 sosok proklamator itu akhirnya berpisah jalan. Dengan pecahnya Dwi Tunggal, manuver politik Nasakom semakin digencarkan oleh Soekarno. Kampanye Nasakom dibawa oleh Presiden Soekarno ke forum internasional. Dalam sidang PBB, 30 September 1960 di New York, Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul To Build the World Anew. Soekarno membentuk Nasakom untuk menggantikan sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak bisa menyejahterakan rakyat. Bagi Soekarno, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme yang lebih mengedepankan kaum borjuis. Suleman, 2010. Ideologi Nasakom pun runtuh saat PKI melakukan gerakan 30 September 1965. C. Ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah, serta ancaman disintegrasi. Perhatikan gambar berikut ini. Di gambar itu, terlihat barisan laskar-laskar perjuangan pada masa revolusi. Di antara pemuda yang membawa bendera dan bambu runcing, ada yang memakai sepatu dan bertelanjang kaki. Meski demikian, tekad mereka untuk ikut dalam perjuangan mempertahankan bangsa dari penjajah patut untuk ditiru. Negara Indonesia yang telah memperoleh kedaulatan dan bebas dari bangsa asing masih harus berjuang untuk mempertahankan dari ancaman disintegrasi yang berasal dari kalangan pejuang sebelumnya. Berikut ini adalah sejumlah gerakan daerah yang mengancam NKRI sepanjang tahun 1950 hingga 1960-an. 1. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII. Gerakan DITII bermula dari ketidakpuasan Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo dengan hasil perjanjian Renville.
Kartosuwiryo merupakan pemimpin Sabilillah dan Hizbullah yang membantu Indonesia dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Van Dijk, 1983-63. Ia berpendapat, perjanjian yang dilaksanakan pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 itu merugikan Indonesia karena harus mengakui kekuasaan Belanda atas Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera yang sebenarnya adalah wilayah negara Republik Indonesia. Saat Belanda melancarkan agresi militer II pada Desember 1948, SM Kartosuwiryo mengira bahwa RI sudah hancur dan gagal mempertahankan kemerdekaan. Ia kemudian memanfaatkan situasi pasca agresi militer II dengan menginisiasi DITI sambil terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Karena kondisi yang kacau dan buruknya jaringan komunikasi, ia tidak mengetahui mengenai pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, maupun TNI yang ternyata masih kuat dan melanjutkan gerilya. Dengan demikian, saat TNI dari Divisi Siliwangi melakukan Long March di awal 1949 untuk kembali ke Jawa Barat, mereka berhadapan dengan pihak DITI. Kartosuwiryo bahkan secara resmi memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Aksi pemberontakan DITI ini merugikan pihak RI yang saat itu juga berjuang menghadapi Belanda. Gerakan ini juga bertahan cukup lama, bahkan hingga masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Untuk memberantas DITI, TNI melancarkan operasi Pagar Betis di sekitar Gunung Geber, Jawa Barat. Setelah pengejaran panjang, akhirnya pada 4 Juni 1962 SM Kartosuwiryo ditangkap. Beberapa pemimpin daerah juga memproklamasikan diri menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia. Di Jawa Tengah tercatat nama Amir Fatah, yang juga merupakan komandan Laskar Hizbullah. Pada 21 September 1953, Daud Beuruh, mantan gubernur Aceh, memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia. Aksi itu dipicu oleh kekecewaannya atas penurunan status Aceh yang semula merupakan daerah istimewa menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengatasi pemberontakan di Aceh, TNI melakukan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh. Setelah diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada 17 hingga 18 Desember 1962, kedua belah pihak akhirnya berdamai. Sementara itu di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar menempatkan Laskar-Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ia berkeinginan menjadi pemimpin APRIS. Ketika RIS dihapuskan dan kembali menjadi NKRI, ia menyatakan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pada 1952. Di wilayah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar juga ikut bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi Tentara Islam Indonesia. Pada 1965, pemberontakan Kahar Muzakar dan Ibnu Hajar berhasil diredam oleh TNI. PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. PRRI dibentuk pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat, sedangkan Permesta berdiri pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Permesta kemudian berpindah ke Manado, Sulawesi Utara. PRRI, Permesta merupakan organisasi yang memprotes kebijakan pemerintah pusat atas berbagai ketidakadilan yang dialami oleh daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dalam aksinya, Permesta mencetuskan proklamasi lengkap dengan programnya yang dikeluarkan di Manado 2 dan 4 Maret 1957. Sumolangu adalah wilayah yang terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada 30 Juli 1950, seorang anggota Angkatan Umat Islam, AUI, berjalan mondar-mandir di Jalan Stasiun Kebumen sambil membawa senjata. Ia dicurigai oleh anggota Korps Polisi Militer,
CPM, dan ditangkap lalu dibawa ke markas. Di tengah perjalanan, anggota AUI itu mengamuk sehingga ditembak hingga tewas. Kabar itu memicu kemarahan AUI. Pada 1 Agustus 1950, pasukan AUI ganti menembaki pasukan APRIS yang berjaga di stasiun Kebumen. Selain menembaki, para pasukan AUI juga merazia dan menyandera pegawai-pegawai pemerintah. Hal tersebut dikenal dengan pemberontakan versi pemerintah. D. Perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pada masa Soekarno. Gambar berikut adalah representasi pencapaian pembangunan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Berikut ini uraian beberapa perubahan signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya tahun 1950 hingga 1960-an. 1. Asian Games keempat dan penyelenggaraan Ganevo. Tahukah kalian bahwa olahraga merupakan salah satu alat diplomasi negara? Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pernah menjadi penyelenggara Asian Games dan menggagas penyelenggaraan Ganevo. Pada tahun 1962, Indonesia didapuk menjadi tuan rumah penyelenggara Asian Games keempat. Perhelatan ini dihadiri 1.460 atlet dari 17 negara. Infrastruktur dan sarana kegiatan dipersiapkan mulai tahun 1958. Pada 8 Februari 1960, Soekarno meresmikan pembangunan Stadion Utama Senayan. Pembangunan stadion tersebut merupakan bentuk kerjasama Indonesia dengan Uni Soviet, De Waarheid Volksdagblad voor Nederland, 1962. Saat Asian Games berlangsung, sempat terjadi permasalahan karena Indonesia tidak mengundang Taiwan dan Israel untuk menjadi peserta. Hal tersebut menyebabkan renggangnya hubungan Indonesia dengan International Olympic Committee (IOC) hingga Indonesia memilih mundur dari keanggotaan IOC. Selepas itu, Soekarno kemudian mengadakan ajang kompetisi sepak bola internasional bertajuk Soekarno Cup pada 1963 di minggu yang sama dengan konferensi Olimpiade. Penyelenggaran Soekarno Cup yang berjalan sukses membuat hubungan para pejabat Asia Afrika semakin baik. Maladi dan Soekarno pun optimis menyelenggarakan Ganevo. Pada 10 hingga 22 November 1963, akhirnya Ganevo diadakan di Jakarta yang diikuti oleh 2.700 atlet dari 51 negara yang menyimbolkan rasa solidaritas antar negara New Emerging Forces. Ganevo membuktikan kepada IOC bahwa Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta olahraga laiknya Olimpiade dan dapat merevolusi diplomasi olahraga. 2. Pembangunan proyek mercusuar. Pada 20 Januari 1958, Indonesia menyepakati hasil pampasan perang senilai 80.308,8 juta yen atau setara 223,08 juta dolar Amerika Serikat yang akan dibayarkan selama 12 tahun dalam bentuk modal, barang, dan jasa. Ini merupakan salah satu bentuk kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah Jepang atas 3,5 tahun penjajahan mereka di Indonesia. Salah satu proyek pengembangan komprehensif hasil pampasan perang ini dikenal dengan proyek 3K yang mengandung unsur 3 nama sungai, yaitu Karangkates, Konto, dan Kanan. Ketiga proyek bendungan tersebut menghabiskan 28,35 juta dolar Amerika Serikat. Namun, proyek ini tidak dapat diselesaikan sehingga pemerintah Jepang memberikan tambahan pinjaman dalam bentuk mata uang yen. Indonesia juga menggunakan dana pampasan perang tersebut untuk membangun hotel-hotel, di antaranya Hotel Indonesia, Hotel Bali Beach, dan Hotel Samudera Beach. Hotel Indonesia menjadi salah satu sumber devisa negara hingga 1969 karena semua tamu hotel diharuskan membayar menggunakan mata uang dolar Amerika. Proyek lain yang dikerjakan adalah Toserba Sarinah yang menjual kualitas barang-barang mewah dengan harga tinggi pada masa itu.
Begitu besarnya dana pampasan perang ini membuat pemerintah membentuk Komite Pampasan Pemerintah Indonesia antara tahun 1958 hingga 1965. Komite ini bertugas menangani dan mengelola pampasan perang dari Jepang. Akan tetapi, para anggota komite tersebut banyak yang terlibat skandal dengan pihak Jepang, sehingga tidak ada transparansi terkait pembayaran dan pengeluaran. 3. Kebijakan kesehatan. Kesehatan menjadi aspek penting dalam satu dekade kedaulatan RI. Agar dapat mewujudkan pengobatan dan kesehatan yang bisa dijangkau masyarakat luas, Dr. Johannes Leimena dan Abdoel Patah merumuskan program yang dikenal dengan Bandung Plan. Konsep Bandung Plan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan pada aspek preventif dan kuratif tidak boleh dipisahkan, baik yang berada di rumah sakit maupun di pos-pos kesehatan. Konsep yang dipresentasikan Leimena Patah ini kemudian diterapkan pada pendidikan kedokteran pada tahun 1952 dan mulai diintegrasikan di pusat-pusat kesehatan masyarakat. Nantinya, salah satu wujud integrasi ini adalah keberadaan pos pelayanan terpadu, Posyandu. 4. Kebijakan pendidikan. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan M.R. Wongsonegoro dan Menteri Agama Haji Wahid Hasyim memberikan perubahan dalam sistem pendidikan dengan menetapkan UU Nomor 4 Tahun 1950. Perubahan tersebut meliputi: pertama, pelajaran pendidikan agama diberikan pada sekolah rendah, umum, dan lanjutan kejuruan yang dimulai pada siswa kelas 4 maksimal 2 jam per minggu. Kedua, pada siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah rakyat, pemakaian bahasa daerah digunakan sebagai pendamping bahasa Indonesia. Ketiga, penggunaan bahasa Indonesia diterapkan sejak kelas 1 sekolah rakyat sampai ke perguruan tinggi. Keempat, bahasa Belanda dihapuskan dari sistem pendidikan di Indonesia. Kelima, beberapa sekolah yang masih mengikuti sistem lama warisan Belanda diharuskan untuk mengikuti sistem baru sejak 1951. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurna kurikulum 1947. Sistem kurikulum 1952 sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional, yaitu mengintegrasikan materi pelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kebijakan demokrasi pendidikan dan program wajib belajar 6 tahun diterapkan kepada seluruh warga negara yang sudah berumur 8 tahun. Pemerintah Indonesia saat itu sedang berusaha untuk mengurangi tingginya buta huruf di masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan di luar sekolah formal juga digalakkan melalui program kursus pemberantasan buta huruf, PBH, kursus pendidikan umum A, KPU A setara SD, dan kursus pendidikan umum B, KPU B setara SMP. Perkembangan politik masa 1959 hingga 1967 mengalami masa sulit. Kehidupan perekonomian memburuk, terjadi inflasi hingga 600% yang mengakibatkan alokasi anggaran untuk pendidikan semakin mengecil. Kebijakan wajib belajar pun tidak dapat terlaksana dengan baik seiring dengan kegagalan bidang ekonomi dan politik. Kemelut pergantian kekuasaan. Dalam sejarah Indonesia, terdapat peristiwa yang hingga kini masih memunculkan kontroversi. Salah satunya, pembahasan peristiwa pada malam 30 September 1965 yang dalam narasi sejarah resmi sering disebut sebagai peristiwa G30S PKI. Bagi masyarakat luas, peristiwa ini masih dinilai tabu dan sensitif. Banyak pertanyaan yang kemudian muncul terkait seputar peristiwa Malam Berdarah dan efek domino yang meliputinya. Pada masa demokrasi terpimpin,
Soekarno menetapkan dan menerapkan konsep Nasakom dalam kepemimpinannya. Namun, dalam perkembangannya, Soekarno dipersepsikan menjadi sangat dekat dengan kubu komunis. Hal ini terlihat pada keberpihakan Soekarno ketika PKI terlibat perseteruan dengan kabinet dan tentara. Selain itu, pada Agustus 1960, pemerintah membubarkan Partai Sosialis Indonesia, PSI, dan Masyumi yang merupakan pesaing utama PKI. Partai NU dan PNI juga telah dilumpuhkan pengaruhnya. Persoalan yang lebih kompleks terjadi di daerah akibat program PKI di bidang agraria. PKI mengadakan aksi pengambilan paksa tanah dari orang-orang yang disebut 7 setan desa. Mereka terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrasi desa, pejabat desa jahat, dan bandit desa. Hingga saat ini, terdapat banyak perdebatan mengenai dalang dari gerakan 30 September 1945. Tahukah kalian bahwa terdapat beberapa teori mengenai peristiwa tersebut? Untuk menjawab mengenai kemelut seputar pergantian kekuasaan, mari simak pembahasan berikut. Teori paling umum tentang dalang peristiwa G30S adalah PKI. Hal ini dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam bukunya Tragedi Nasional, Percobaan G30S, PKI di Indonesia. Keberadaan film besutan Arifin C. Nur berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S, PKI, makin memperkuat argumen buku ini. Pada masa Orde Baru, film tersebut selalu ditayangkan di televisi setiap malam 30 September. Tulisan karya Ben Anderson dan kawan-kawan. Berjudul Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coop in Indonesia, menyampaikan bahwa peristiwa G30S adalah peristiwa yang berasal dari persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Teori selanjutnya datang dari Jeffrey Robinson dalam bukunya The Killing Season, A History of the Indonesian Massacres, 1965 hingga 1966 yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Musim Penjagal. Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia, 1965 hingga 1966. Menurut amatan Robinson, selepas peristiwa G30S PKI, terjadi pemenjaraan dan pembunuhan massal sepanjang periode 1965 hingga 1966. Dalam tesisnya, ia menambahkan keterlibatan pihak internasional yang memberikan bantuan ekonomi, militer, dan logistik untuk melenyapkan paham komunis di Indonesia. Selain berbagai pendapat di atas, masih ada pula beberapa teori lain. Ingatkah kalian dengan materi pelajaran kelas 10? Dalam sejarah, kebenaran bersifat subjektif karena bergantung pada kepentingan dan sudut pandang penulisnya. Bagaimanakah kita harus menyikapi berbagai teori dan pandangan yang beragam ini? Ada baiknya kita kembali pada salah satu langkah penting dalam penelitian sejarah, yaitu kritik sumber. Berbagai informasi yang tersedia harus disikapi secara kritis, serta dibandingkan satu sama lain. Terlepas dari berbagai teori yang berkembang tentang dalang di balik gugurnya para pahlawan revolusi, peristiwa tersebut membawa perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Sedikit demi sedikit kekuasaan Presiden Soekarno dikurangi hingga habis sama sekali. PKI dinyatakan oleh penguasa de facto saat itu sebagai pelaku di balik gerakan 30 September 1965. Akibatnya, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui TEP MPRS No. 25, MPRS 1966. Ketetapan ini juga melarang penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Selanjutnya, anggota PKI dan berbagai organisasi yang dianggap terkait dengan kelompok komunis mengalami diskriminasi dan penindasan karena dianggap turut mengetahui dan bertanggung jawab atas peristiwa pada malam 30 September 1965. Dengan demikian, peristiwa ini membawa efek domino yang sangat besar dalam sejarah Indonesia.
Apa yang bisa kalian lakukan agar periode kelam dalam sejarah Indonesia seperti ini tidak terulang kembali? Dari beragam peristiwa yang terjadi sepanjang periode demokrasi parlementer hingga demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami masa-masa yang berat penuh gejolak dan konflik. Di balik itu semua, Indonesia juga memiliki pencapaian dan kemajuan sebagai negara bangsa dan pembangunan masyarakatnya. Bagaimana sikap kalian menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode tersebut? Penggalian terhadap narasi sejarah dari berbagai perspektif akan memperkaya pengetahuan dan refleksi kita terhadap masa lalu. Sejatinya manusia dapat belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan dan mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu.